Shalom para sahabat YKB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang menjumpai Anda kembali dalam perenungan wasiat kekal edisi Kamis 21 Juli 2022. Tema kita pada perenungan saat ini adalah mulai dari kepala, di mana bahan perenungannya diambil dari kitab Hosea pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan 19. Dan nats kita, fokus perenungan kita diambil dari ayat yang ke-9 yang demikian bunyinya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Nah, sahabat YKB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pepatah yang berbunyi ikan membusuk mulai dari kepala. Itulah pepatah Yunani kuno yang pernah diucapkan oleh seorang orator ulung bernama Cicero. Oleh karena itu, hanya ada satu hal yang pantas dilakukan pada kepala ikan yang busuk dan bau itu, yaitu memotong dan membuangnya. Seorang pemimpin memang sangat menentukan baik buruknya suatu bangsa. Jika suatu bangsa begitu rusak, kita bisa menduga bahwa pemimpinnya pastilah seorang yang rusak atau bobrok, yang tak sanggup memimpin dengan baik. Hosea atau Nabi Hosea memberitakan sebuah firman mengatakan bahwa Israel sebagai suatu bangsa berada dalam bayang-bayang penghukuman Tuhan. Bahkan alam pun terkena dampaknya. Akibat dari moral masyarakat yang rusak, seluruh alam pun ikut diambang kehancuran karena hukuman Tuhan. Hal itu terjadi karena tidak ada kesetiaan, kasih, kebaikan, serta pengenalan akan Allah di dalam hidup umat. Penghukuman Allah akan berlaku untuk seluruh bangsa tanpa terkecuali. Setiap pihak dipandang mempunyai andil dalam kehancuran tersebut, termasuk para imam, para pemimpin yang merupakan pemimpin agama bangsa itu. Nah, para pemimpin seharusnya mengarahkan umat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sayangnya, mereka justru ikut menjerumuskan umat untuk berlaku cemar dan terus-menerus membiarkan hal itu terjadi. Tentu pertanyaannya adalah, mengapa begitu? Ya, karena mereka mendapat keuntungan dari kecemaran umat itu. Bukankah hal itu sangat mengerikan kalau terjadi? Oleh karena itu, para pemimpin perlu terus-menerus diingatkan akan tanggung jawabnya terhadap umat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Sebuah perenungan bagi kita sekarang ini, sama seperti ikan membusuk mulai dari kepala. Apakah gereja, komunitas umat percaya, bahkan bangsa kita, masyarakat kita menjadi bobrok juga dimulai dari para pemimpin-pemimpin? Mungkin juga termasuk kita. Mari kita mengakhiri perenungan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur lewat firman-Mu yang mengingatkan kami, baik kami sebagai pemimpin umat, baik kami sebagai pemimpin juga di dalam rumah tangga kami, baik kami sebagai pemimpin di tengah masyarakat dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan bagaimana kami harus bertanggung jawab atas kepemimpinan yang Tuhan berikan. Tolong kami untuk sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang baik, yang mengarahkan hidup bersama kami, hidup komunitas masyarakat kami pada hal yang menuju kepada kebaikan. Tolong kami untuk boleh membatangkan cinta kasih, kedamaian,
keutuhan ciptaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bersama kami, juga di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemimpin kami yang sejati, kepala gereja kami sudah boleh menaikkan doa, syukur, dan sekaligus permohonan kami. Amin. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, jikalau Anda merasa terberkati lewat perenungan ini, silakan Anda untuk menekan atau like dan subscribe tayangan ini dan membagikannya juga kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.